Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan ilmu nahu dan ilmu sorof. Cabang ilmu bahasa Arab ada bermacam-macam. Ada nahu, sorof, mantik, balaghah, arud, dan ilmu-ilmu lainnya. Namun, dari berbagai ilmu tersebut ada dua ilmu yang harus kita pelajari di awal belajar, yaitu nahu dan sorof. Dengan mempelajari ilmu nahu dan sorof, insya Allah kita bisa membuat kalimat dalam bahasa Arab dengan baik. Adapun ilmu-ilmu lainnya seperti mantik, balaghah, dan arud sudah tidak lagi mempelajari cara membuat kalimat yang benar, tetapi mempelajari membuat susunan kalimat yang indah, baik susunannya maupun maknanya. Jadi, di awal dalam belajar bahasa Arab, kita harus belajar nahu dan sorof. Pada dasarnya, ilmu sorof adalah bagian dari ilmu nahu. Lalu, apa perbedaan ilmu nahu dan ilmu sorof? Ilmu nahu adalah ilmu yang mempelajari struktur kalimat bahasa Arab. Sedangkan ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan suatu bentuk kata ke bentuk lainnya. Secara sederhana, kita bisa mengatakan bahwasanya ilmu sorof itu menyediakan kata-katanya, sedangkan ilmu nahu memberikan kita kaidah bagaimana cara menyusun kalimat yang benar, termasuk di dalamnya cara memberi harokat yang benar. Karena di dalam bahasa Arab perbedaan harokat juga bisa menyebabkan perbedaan maknanya. Agar kita bisa memahami perbedaan antara ilmu nahu dan sorof, silahkan simak video berikut. Dalam kitab ilmu sorof, di sana kita bisa mengambil contoh kalimat jalasa Zaidun yang memiliki arti Zaid telah duduk. Jika kita melihat kalimat ini, maka kita bisa melihat peran ilmu sorof dan peran ilmu nahu dalam susunannya. Yang pertama adalah kata jalasa. Alasan kenapa kata kerja yang dipilih adalah jalasa, dan ada pula alasan kenapa Zaid memiliki harokat dommatain sehingga menjadi jalasa Zaidun, bukan jalasa Zaidan atau jalasa Zaidin. Kemudian ada alasan kedua, kenapa kata jalasa lebih didahulukan dari kata Zaidun. Kita lihat di sini adalah jalasa Zaidun, bukan Zaidun jalasa. Yang kita ketahui, ini adalah ilmu nahu karena kita mempelajari susunan kata dalam susunan kalimat. Adapun peran ilmu sorof dalam susunan kalimat ini terletak pada pemilihan kata jalasa. Kenapa kata yang dipilih adalah kata jalasa? Padahal kata jalasa sendiri memiliki 14 bentuk. Ada bentuk jalastu yang artinya saya telah duduk, jalasta yang artinya kamu telah duduk, sedangkan jalasa sendiri adalah kata kerja untuk orang ketiga tunggal laki-laki. Nah, ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata seperti jalasa menjadi jalasta, menjadi jalastu, dan perubahan bentuk lainnya masuk ke dalam pembahasan ilmu sorof. Ini adalah contoh yang pertama. Untuk lebih memahami perbedaan, kita beri contoh yang kedua. Misalkan kita gunakan kata alhamdu. Di dalam Al-Quran, kadang kita menjumpai kata alhamdu. Alhamdulillahirabbil alamin pada surah Al-Fatihah. Kita perhatikan bahwasanya alhamdu di sini kita baca dengan dhammah. Namun, di kesempatan lainnya, kita sering mendengar para khotib saat membuka khutbah dengan membaca innal hamdalillah. Kita perhatikan alhamda pada pembukaan kalimat ini dibaca dengan fathah, bukan dhammah sebagaimana di Al-Fatihah. Ada seseorang ulama pengarang kitab hadis. Beliau membuka kitabnya dengan mengatakan abda'u bilhamdi. Ia membaca alhamdi dengan kasroh. Nah, perbedaan dari penyebutan harokat dari alhamdu, alhamda, alhamdi pada tiga contoh yang sudah saya jelaskan tadi dibahas dalam ilmu nahu. Karena dalam ilmu nahu, harokat itu sangatlah penting. Bahkan perbedaan harokat dapat mempengaruhi perbedaan makna atau arti dari
suatu kalimat. Hanya kita menggunakan kata doroba yang artinya memukul. Jika kita menyusun kalimat doroba Zaidun bak, maka maknanya adalah Zaid memukul bak. Kan tetapi jika kita membacanya sebagai doroba Zaidan bak, maka maknanya adalah bak memukul Zaid. Perhatikan bahwasanya perbedaan harokat di sini bisa merubah pelaku menjadi korban atau objek. Semua akan dibahas di ilmu nahwu. Contoh pengaplikasian atau penerapan ilmu sorof. Kita masih menggunakan kata yang tersusun dari ha, mim, dan dal. Dan semua ini memiliki akar makna yang sama, yakni tidak jauh dari kata atau makna pujian. Contohnya pada Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdu memiliki arti segala puji bagi Allah. Kemudian kita sering mendengar istilah tahmid. Ada unsur ha, mim, dan dal pada kata tersebut. Dan kata ini maknanya tidak jauh dari kata pujian. Tahmid adalah istilah untuk zikir dari alhamdulillah. Kemudian nama Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Muhammad. Ada unsur ha, mim, dan dal yang artinya orang yang dipuji atau terpuji. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dinamai Ahmad. Juga ada unsur ha, mim, dan dal pada kata tersebut. Dan Ahmad orang yang paling terpuji. Kemudian nama-nama Islam yang sering digunakan Hamid artinya orang yang memuji, Mahmud artinya orang yang dipuji, sedangkan Hamdi artinya pujianku. Ada unsur ha, mim, dan dal pada kata tersebut. Kita bisa melihat untuk kata ha, mim, dan dal memiliki banyak sekali variasi kata, dan inilah yang dibahas dalam ilmu sorof. Kesimpulannya, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari susunan kalimat dan harokat yang benar. Sedangkan ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Ilmu nahwu dan sorof sering disebut para ulama ilmu alat karena memang ilmu ini adalah alat atau kunci untuk membuka cakrawala Islam dan mempelajari seluruh cabang ilmu Islam. Tidak mungkin kita bisa memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kita bisa memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik kecuali setelah memahami bahasa Arab. Tidak mungkin kita bisa memahami kitab-kitab para ulama sebelum kita mempelajari bahasa Arab. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan dalam mempelajari ilmu nahwu dan sorof. Baiklah, terima kasih atas semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan dari saya. Akhir wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.